Itulah perbuatan daging. Perbuatan daging mengiring kita kepada sesuatu yang Allah tidak suka. Perbuatan daging mengiring kita kepada perbuatan-perbuatan dan tindakan dosa. Dan apa yang Paulus katakan akibatnya dari orang yang memberi dirinya dikuasai oleh daging, akibatnya adalah keinginan daging itu mendatangkan maut bagi kita. Maut, kematian. Daging itu hanya mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak berkenan, maut. Saudara dikasih oleh Tuhan, di Eskimo itu banyak beruang besar-besar. Saudara, beruang di Eskimo itu sangat besar, karena saking besarnya beruang, tinggi lebih besar daripada saya manusia, bisa hampir 3 meter gitu tingginya ya. Karena saking besarnya, maka kulit dari beruang di sana itu tebal-tebal, saudara. Sehingga karena kulitnya tebal, maka tidak mudah untuk ditusuk dengan, apalagi dengan pisau begitu ya, dengan tombak itu tidak gampang mati. Apalagi ditembak, saudara. Ditembak juga tidak gampang mati. Jadi bagaimana kalau orang-orang Eskimo ini mau menangkap beruang di sana? Ada 2 cara. Yang pertama adalah diracuni, yang kedua adalah dijebak. Nah, saya mau ceritakan yang kedua, saudara, yaitu dijebak. Jadi biasanya kalau misalnya ada beruang liar yang suka mengganggu desa, makan ternak-ternak orang-orang di kampung, saudara, mereka itu akan membunuh beruang ini dengan cara apa? Dengan cara mereka taruh sebuah jebakan, yaitu seonggok daging, di dalam daging ini ditaruh benda-benda tajam. Pisau, silet, apapun itu yang bisa melukai si beruang itu. Ditaruh ke dalam, lalu daging ini dibekukan di dalam es. Setelah dibekukan, ditaruh di tengah-tengah hutan atau dimanapun itu. Kemudian beruang itu akan mendatangi daging itu. Pertama-tama dia akan mengendus, mencium, menjilat sampai esnya itu mencair. Nah, ketika lidahnya itu menjilat es sampai mencair, maka lidahnya itu udah mulai terasa pilu atau bukan pilu penat. Tidak terasa apa-apa, mati rasa. Nah, ketika dia sudah mati rasa, saudara, dia terus menjilat karena kelaparan, menjilat, perlahan-lahan pisau yang ada di dalam daging itu akan melukai lidah dan bibirnya. Karena udah tidak terasa, terlalu dingin, lama-lama yang keluar darah segar. Makin dijilat makin enak, makin dijilat makin enak, makin dijilat makin nikmat, terus dijilat. Lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan beruang ini kehabisan darah, tidak mati langsung di tempat, tidak, saudara. Dia bisa menghabiskan daging itu. Tapi dia sudah luka bagian lidahnya, luka bibirnya. Nah, ketika luka bibirnya, saudara, lidahnya, maka waktu dia akan makan malam, makan siang dan seterusnya, saudara, dia nggak punya kekuatan lagi, nggak ada niat lagi mau makan. Nah, lama-lama bakteri itu akan membuat lidahnya itu menjadi busuk. Mulutnya menjadi busuk, akhirnya beruang gak bisa makan lagi. Perlahan-lahan, hari demi hari, matilah beruang itu dengan cara yang sangat mengerikan. Saudara, saya rasa demikian lu juga lah dengan keinginan daging. Saudara, keinginan daging itu membuat kita makin hari makin nyaman, betul? Dalam hidup kita sehari-hari ada 2 pilihan. Pilihan mana yang kita sering kali pilih? Ikutin roh atau ikutin daging dalam diri kita. Ikutin daging itu nyaman, ikutin daging itu jalan paling pintas. Saudara, keinginan daging itu membuat kita menjadi mati secara rohani, sama seperti beruang tadi. Mati secara rohani, kalau kita terus dipimpin oleh daging, kita tidak akan mengerti yang namanya pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan mengerti yang namanya bahasa-bahasa rohani di dalam gereja. Nggak ngerti, kita nggak ngerti bersyukur, taunya bersungut, lebih gampang bersungut daripada bersyukur. Kalau memang punya masalah, ya wajar, masalah itu adalah sesuatu yang real. Paling gampang ketika punya masalah apa? Paling gampang adalah dengan bersungut-sungut. Dibandingkan dengan mengucap syukur. Kenapa? Karena susah memang mengucap syukur. Tapi keinginan roh membuat kita untuk mendorong kita supaya kita bisa bersyukur. Bukan bersungut, saudara. Tapi orang yang hidup di dalam daging tidak akan mengerti yang namanya demikian, saudara. Kita mati karena kita sudah mati secara rohani. Keinginan daging membuat kita itu tidak mau taat kepada Tuhan. Susah taat sama Tuhan itu, susah. Kita enggak ngerti apaan sih, saya punya hidup sendiri kok Tuhan, kok ngatur-ngatur hidup saya. Saya jalani hidup sendiri, sukses juga buat saya sendiri kok Tuhan. Susah, kenapa? Karena kita selalu dikendalikan oleh keinginan daging. Keinginan daging membuat kita mati secara rohani. Kita tidak mengerti apa maunya Tuhan, kita tidak mau peduli apa yang Tuhan perintahkan, bahkan kita tidak mau taat kepadanya. Kita lebih senang dengan perbuatan dosa dan terus melukai hati Tuhan. Dan kita tidak bertumbuh, saudara. Perbuatan daging itu membuat kita menjadi orang Kristen yang mandul atau impoten.
tidak bisa menghasilkan buah. Kita ibadah, kita ke gereja, tapi tetap sama aja. Kita pelayanan, kita melakukan banyak aktivitas rohani, tapi kita tidak pernah berubah. Ngomong kasar ya tetap ngomong kasar, judi ya tetap judi, berbuat dosa ya tetap berbuat dosa, nonton porno ya tetap nonton porno. Tidak pernah berubah kalau kita terus memelihara keinginan daging dalam hidup kita.